Halo cuan troopers, balik lagi bareng saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Pertama-tama gue mau ngucapin happy weekend dan semoga happy cuan karena kita lihat marketnya koreksi lumayan hari ini, nyaris 1%, 0,94% itu lumayan banget ya. Apabila koreksi ini terjadi pada mayoritas saham-saham blue chip dan kebetulan kalian megang, apalagi yang nggak pegang blue chip, pasti koreksinya akan jauh lebih dalam. Tapi hang on ya, hari Jumat itu memang biasa jadi hari untuk orang-orang itu jualan gitu ya. Jadi investor asing memang kita melihat masih melakukan net foreign sell ya, dan memang biasanya terjadi di hari Jumat gitu. Nanti di hari Senin mereka masuk lagi. Tapi nunggu pergolakan pasar seperti apa, karena memang ada rilis data berkaitan dengan inflasi di Amerika Serikat nantinya akan seperti apa, karena ini akan menjadi salah satu tolak ukur untuk penentuan suku bunga di Amerika Serikat itu sendiri. Dan suku bunga di Amerika Serikat nanti tentunya akan mempengaruhi suku bunga di Indonesia. Nah, level suku bunga ini nantinya akan menjadi acuan juga gitu ya, bagi tidak hanya sektor perbankan, tetapi ini juga biasa menjadi tolak ukur di sektor properti gitu ya. Nah, sektor properti itu biasa tumbuh pada kondisi-kondisi yang orang-orang itu mudah mencicil rumah gitu ya. Karena memang kalau kita lihat dari strukturnya ya, di Indonesia ini orang-orang itu kurang lebih 70% membeli memang dengan menggunakan KPR gitu ya. Yang langsung bayar cash banyak nggak? Iya gitu ya. Tapi 70% itu kurang lebih ya, ini data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa kurang lebih ya memang orang-orang Indonesia lebih banyak belinya pakai cicilan. Nah, kalau suku bunganya rendah itu biasanya sektor properti bisa bertumbuh gitu ya, karena peminatnya pasti banyak gitu, karena bayar bunganya juga nggak gede-gede amat. Tapi kalau suku bunganya tinggi terus, ini yang membuat demand untuk sektor properti menengah ke bawah itu akan menurun. Nah, beda halnya dengan yang menengah atas gitu ya. Kalau yang menengah atas itu ya kadang-kadang tidak begitu tergantung pada suku bunga, tapi lebih tergantung kepada komoditas, harga komoditas gitu ya. Karena kalau harga komoditasnya tinggi memberikan cuan kepada banyak kalangan-kalangan atas gitu ya. Jadi cuan yang banyak dari jualan komoditi itu nanti biasanya katanya dipakai buat beli properti gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tergantung kondisi daripada propertinya, maksudnya dalam arti ini propertinya menengah atas atau menengah ke bawah, karena pembelinya juga pasti akan berbeda. Ini yang akan kita bahas ya teman-teman cuan troopers. Nanti kita bahas langsung bareng eh, narasumber yang pasti teman-teman sudah nanti-nantikan untuk ngobrol ya. Ada Bro Andri Hakim ya, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi teman-teman cuan troopers ya. Kita biasa ngobrol tentang properti. Tidak hanya megang saham properti, memang ya ada banyak saham-saham lain yang tentunya juga dipegang oleh Bro Andri Hakim gitu ya. Halo, Bro, malam Bro. malam-malam. Malam. Oke, siap. Ini suara gue jelas, Bro? Jelas. Jelas ya, oke oke oke. Soalnya tadi ini banyak yang bilang nge-lag nih. Oke, cek kok. Moga-moga, oh, di Papua lancar katanya. Oke oke, mantap. Oke, apa kabar nih Bro Andri? Baik, Sehat Bro? sehat, sehat, sehat. Mantap, Kalau baru kalau pulang. portfolio sehat, gue sakit pun jadi sehat. Oke, siap. Sama banget Bro, gue juga kayak gitu ya Bro ya. Dan udah lama nih kita nggak ngobrol-ngobrol bareng Bro Andri Hakim. Memang kemarin Bro Andri ini sibuk ya, sibuk jalan-jalan maksudnya. Habis dari Dubai ya kemarin ya Iya, Bro ya. bro. Mantap banget, gue cuman ngeliat dari ininya aja sih, dari storynya aja, dari feednya aja. Dan itu bener-bener sangat memotivasi kita semua pengen jadi, kalau bisa kayak lu deh bro, gitu. Bisa jadi sultan yang beneran ke Dubai. Pengangguran justru itu, bro. Bro, kalau pengangguran duitnya jalan terus sih ya, bukan pengangguran juga namanya. Tergantung lagi naik atau lagi turun. Oh Kalau lagi iya, naik, jalan iya, terus. iya, iya bener, bener, Kalau bener, kalau lagi mantap, turun, mantap. udah nggak kerja, turun lagi duitnya, gitu kan. Makin pusing ya. Terus biasa lu ngapain bro? Kalau kayak gitu udah gak kerja, sahamnya turun gimana nih? Apa yang biasa lu lakukan nih? Tetap analisa Pas lagi liburan dong, lagi. gua.
Gimana gimana bro? Tetap analisa, mendekatkan diri ke Tuhan, bro. Bener-bener. Iya sih gue percaya ya rezeki itu dari Tuhan ya. Jadi memang sambil menganalisa sambil kita berdoa ya. Oke oke. Ini banyak banget nih orang-orang yang udah komen ya pada malam hari ini. Jangan lupa kalau pengen bertanya, tolong pertanyaannya masukin ke sini ya, kolom question and answer. Akan kita tanyain langsung nanti ke Bro Andri Hakim. Ini banyak banget bro, soalnya yang nanya nih langsung Pani, CBDK, Pani, CBDK gitu ya. Mentang-mentang kita bahasnya tentang properti gitu ya. Tapi sebelum kita ke sana, mungkin boleh nggak nih bro, dikasih komentar ya berkaitan dengan pergerakan IHSG kita sampai hari ini nih karena kita udah di bulan Desember ya, marketnya juga kayaknya bertahan di atas 7.300-an. Pendapatnya seperti apa? Karena gue yakin lu pasti pantau, walaupun lu liburan, lu pengangguran, lu pasti pantau gitu ya. Pantau, bro. Karena duit gue gede di sono, jadi harus dipantau. Kalau kalau gue memang lebih fokusnya ke mikro, bro, ke perusahaan. Jadi gue Oh, kalau misalnya IHSG naik turun sih nggak terlalu berpengaruh ke portfolio gue ya, bro ya. mm-mm, Mungkin mm-mm. kalau orang yang pantau IHSG mungkin dia kalau masuknya kayak blue chip, big banks gitu. Jadi kan berpengaruh banget ya sama asing keluar, asing masuk gitu ya. Iya, Kalau di betul. saham-saham gua contohnya misalnya gue masuknya Pani gitu ya atau Adaro gitu. Itu nggak terlalu berpengaruh ke IHSG sih, nggak berpengaruh sama asing gitu. Karena asingnya nggak banyak di sana gitu. Terutama di Pani Oke ya. oke. Terutama di Pani asingnya tuh nggak banyak. Contohnya waktu yang pas asing keluar gara-gara Donald Trump menang Iya. itu cuma dari 17.000 mentok cuma bisa turun sampai ke 13.500 aja gitu. Udah turun di situ pun Oh, udah kering, udah nggak ada lagi apa udah nggak ada lagi eh, orang yang mau asingnya. jualan gitu ya. Iya, asing yang mau jualannya udah habis gitu loh. Makanya di situ gua kan ada dana juga ya, gue beli terus tuh. Gue di 14.000 gue beli, 15.000 beli, 17.000 juga gue ada beli gitu. Hmm, oke Soalnya oke gue oke. main Tapi ini bro, gue main apa? Gue ada main repo kan. Jadi gue ada dana cash banyak. Jadi kalau menurut gue hmm. ada momentum dia turun, gue bisa beli, gue turun gue beli gitu. Jadi Oh, begitu naik, gue oh, dapatnya banyak sekali gitu bro. iya 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 iya. Paham 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 ya. Jadi memang agak berbeda ya. Ini kalau kita garis bawahi sedikit yang dibilang Bro Andri benar ya. Ada beberapa saham yang memang kita boleh bilang resilient gitu ya terhadap pergerakan makro. Mungkin kayak gitu ya Betul, kita bisa bilang ya, Bro. Uh-uh. imun bro, imun bro, Immune. nggak mempan. Ada bandarnya sakti bro. Siap. Karena di sini kayaknya holdernya juga banyak nih ya, holdernya Pani di sini apa kabar? Jangan lupa ya masukin pertanyaan di kolom question and answer. Buset, ini udah yang nanya udah 50 orang bro, nggak bohong gua. Yang komentar juga ya, jangan lupa komentarnya masukin di kolom komen aja nggak apa-apa supaya makin rame dan jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk join IG live kita pada malam hari ini rame banget karena pada malam hari ini gue pengen bagi-bagi hadiah ya. Untuk 3 orang yang beruntung akan gue kasih reksadananya Sukor anak pintar gitu ya. Yang Kira nonton IG kirain ini kirain dapat semuanya anak ini bro, pintar. Mhm. dapat apa rumah di Pantai Indah Kapuk. Wah, gila. Itu yang kasih dari lu boleh nggak bro? Kasih ke gue dulu lah satu. Silakan bro, silakan lanjut lanjut. Iya iya oke. Amin ya moga-moga bisa kita suatu hari undiannya kayak gitu ya. Tapi untuk teman-teman cuan troopers tiga ya. Tiga aja caranya gampang banget. Screenshot aja Instagram live kita pada malam hari ini. Jangan lupa tag ke Sukor, tag ke Bro Andri Hakim tentunya dan juga tag ke gua. Ada 3 ya yang di tag. Nanti yang beruntung 3 orang akan mendapatkan 200.000 reksadana Sukor anak pintar. Mantap. Dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi Spot ya, supaya nanti bisa beli CBDK tuh, bisa HK Pani juga ya pakai aplikasi Spot. Nah, Bro Andri, tadi dari IHSG kan kita mau nyebrang dikit nih, nyebrang dikit ke sektor properti. Kita malam ini bahasnya sektor properti. Nah, secara keseluruhan komentarnya seperti apa sektor properti di 2024 ini? Kalau menurut saya sih masih menarik ya, masih masih so far. Kalau saya sebagai holder tergantung propertinya sih ya. Kalau saya propertinya kan Pani, kalau menurut saya Pani masih oke sih, gitu loh. Oke. Karena dia juga IPO-nya kan di Januari ya, di 2025 ya.
Baby Dragon-nya ya. Iya, Baby Dragon-nya di 2025. Tapi kalau saya Oke. ditanya mana yang lebih menarik, yang CBDK atau PANI, saya lebih tertarik PANI-nya gitu loh. Kalau saya, Hmm. karena CBDK-nya kalau misalnya kita book building atau EIPO gitu ya, dapatnya cuma dikit, bro. Dia Oh. statusnya tuh sama kayak Adaro gitu. Mm-mm. Sama kayak Adi, sorry, kayak Adi. Jadi Iya, kalau iya, kita iya. pesen, misalnya kita pesen misalnya uangnya 1 miliar, dapatnya ya cuman 1,5% paling banyak, Paling 1,3 sampai paling iya. 1,5 lah. Jadi cuma bisa dapat uang kecil banget. Jadi cuma dapat berapa tuh ya? Iya. Cuman berarti kalau 1 miliar aja Mm-mm. cuman 15 juta ya, 15 satu juta. koma lima persen. Cuman 15 juta, iya, cuman 15 Iya. juta. Nggak signifikan. Kalau misalnya Mm-mm. CBDK-nya untung, anggaplah 200% gitu loh. Ya cuman Mm-mm. cuman 15 juta kali kali 2 atau kali 3, cuman ya nggak signifikan lah, Bro. Cuman paling 50 juta jadinya. Gitu. Hmm. Iya, Atau iya, ya iya. atau 60 juta gitu, 70 juta. Ya paling maksimal berapa? 70 lah gitu, 70 juta. Nggak berasa ini Mm-mm. padahal kita punya uangnya 1 M gitu. Jadi kalau menurut saya mendingan 1 M-nya itu di PANI gitu. PANI-nya naik tiga Mm-mm. persen aja, kalau naik 3% aja udah 15 jutaan gitu. Iya, benar. Ya Benar, kan? benar, Jadi benar. ini permainan angka sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita punya uang 1 M, daripada kita taruh di book building cuma bisa dapat 15 juta, duit yang nganggur, ya dapatnya cuma segitu gitu loh. Sedangkan di PANI, nggak mungkin Mm. dong PANI naik 3%. PANI bisa naik mungkin 20% gitu loh. Jadi keuntungannya lebih besar. 1 M 20% di PANI mungkin bisa dapat 200 juta. Sedangkan di Mm-mm. CBDK tadi cuma dapat 70 juta gitu loh. 35 juta lah Iya. gitu loh. Itu pun juga belum tentu dapat barangnya di hari pertama ya, belum tentu ya di Betul. secondary. Betul. Mm-mm. Kalau makan di secondary berarti udah harus ngejar terus, dia setiap hari ARA tuh kita udah harus kejar Iya, terus. harus Akhirnya dapat harganya ngantri terus tinggi. tuh tiap pagi. Iya, itu nggak bisa beli dapat banyak. Jadi kalau gua itu intinya tuh bukan gennya. Lu bisa Hmm. masuk banyak nggak? Kalau lu Iya. bisa masuk banyak, gen kecil aja, untung lu besar. Lu gennya Mm-mm. gede, tapi kalau masuknya kecil, ya nggak ada artinya, bro. Itu main Iya, duit iya, kecil. iya. Kalau gua nggak suka, bro, main duit kecil. Mantap. Iya, karena yang mau dikasih makan kan naga ya bro ya. Jadi kalau duit kecil Iya, nggak bisa beli makanannya. iya. Gitu. Jadi menurut saya tuh si CBDK ini kering banget. Publiknya Mm-mm. itu cuma 10%. 10%, betul. 10%. Jadi Mm-mm. retail-retail nggak bakal bisa kebagian lah. Pasti itu udah apa, penuh lah. Kebanyakan demand lah. Iya, 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 iya. Iya. Tapi kurang lebih ini dari struktur IPO-nya, struktur penawaran ya. Kalau yang gue baca dari prospektus sih, dia itu menawarkan 10%. Sekarang lagi book building di kisaran 3 ribuan sampai 4.060 ya. Untuk kurang lebih 500 juta lembar ya. 566 juta sekian gitu. Jadi kalau kita kali dengan harga tertinggi, at least dia bisa mendapatkan penggalangan dana dengan 10% itu sekitar 21 triliun. Berarti kalau dia 10% itu market cap-nya adalah sekitar 210 T Enggak, gitu ya. Karena kan market cap apa CBDK ya? CBDK ya CBDK itu pas IPO market cap-nya sekitar 20-an T. 20-an T. Itu Yes. represent untuk kurang lebih 10%. 20-an T kayak semuanya, bro. Semuanya ya, secara keseluruhan ya Keseluruhan berarti ya. 100%. 20-an T. Oke, oke, oke. Tuh. Jadi ini memang artinya, kalau gitu artinya ini barangnya kering banget. Bener Barangnya nih yang kering, dibilang barangnya Bro kering. Adri. Jadi contohnya misalnya dia Kering bilang banget. IPO ini dia bisa menggalang dana berapa T gitu ya. Itu Iya. sebenarnya berapa T-nya duit dari mereka sendiri, bro. Dia nggak butuh duit kita lah, gitu. Oh, Kan iya, di iya. dalam sana ada Anthony Salim dan Aguan. Mereka nggak butuh duit kita, bro. Hmm, iya, iya, iya. Udah Jadi ada standby buyer-nya berarti ya. yes. Bahkan 10% yang di masyarakat itu belum tentu 10%, 10%-nya dikasih ke kita. Bisa aja 10%-nya Mm-mm. itu sisanya sebagian family-nya, nomininya gitu loh. Jadi Mm-mm. 10% di masyarakat itu lebih dikit lagi, sebenarnya belum tentu 10% gitu loh. Mm-mm. Jadi Iya, kalau benar, mau benar. rebutan rebutan CBDK,
ya susah, nggak bakal bisa beli banyak gitu loh. Hmm, iya benar-benar. Ini juga gue mengkonfirmasi bro, bener. 10% itu nanti kalau dengan harga 4.060 misalnya poolingnya ya, artinya kan HK nih di kanan. Itu total penggalangan dananya sebanyak-banyaknya 2,3 triliun Yes, untuk 10%, artinya 23 triliun market cap total secara keseluruhan ya. yes. Mantap Nah, banget ya. Ini dia dia memang, kan dia bilang kan dia IPO buat nyari 2,3 triliun kan bro ya. betul betul. Mereka sekali private placement aja 10 T bro. Wah, iya. Private placement Pani gitu loh. Jadi sebenarnya dia nggak butuh duit ini gitu loh. Dia nggak butuh duit Iya. ini Kayaknya ini gitu. duit Dia cuma lebih mau yang kemarin ya. iya Jadi iya standby buyer. iya. Jadi dia sebenarnya tulisan doang iya dia bisa dapat dana segini tapi duit dia sendiri itu sebenarnya dia nggak butuh duit kita bro. Dia udah Iya, lebih iya. kaya dari kita dia nggak minta duit kita sebenarnya. Nah Iya, justru benar benar menurut gua benar benar. justru perusahaan yang bagus itu seperti ini yang ownernya itu udah punya duit sendiri bukan ownernya tuh yang justru miskin kere Mm, gitu yang dia mm, mau mm, cari mm. duit dari kita gitu ya Iya, justru iya, iya. kita contohnya kita mau kerjasama kan sama orang yang lebih kaya masa kita mau kerjasama sama orang yang lebih miskin gitu kan. Iya, 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 benar, benar, benar. Karena ini kalau kita lihat memang kan kalau standby buyer-nya udah ada, ya ini kan logika bisnis saja ya teman-teman cuan troopers. Kalau kalian jualan barang dan standby buyer-nya udah ada gitu ya, duitnya udah selalu siap, artinya ketika dijual itu pasti laku gitu ya. Kalau dilempar ke market gitu. Nah, wah menarik banget ini bro. Tapi ini kan, nah kalau kalau lu lihat ya bro ya, yang apa namanya berkaitan dengan CBDK ini kan gembar-gembornya dari kemarin itu nggak banyak ya. Tiba-tiba aja nih IPO dar gitu ya, Hmm. dan kemudian jadi rame. Nah, eh nanti kalau kita lihat ini sebenarnya di balik CBDK ini sebenarnya ada proyek peak yang mana sih, yang peak yang keberapa gitu. Karena kan kalau dengar-dengar peak ini nanti mau dibangun kayak lebih dari dua gitu ya. Tiga, empat, kan lu juga pernah bilang kan waktu Ya kita IG live terakhir betul kan. betul betul. Nah, CBDK ini represent peak yang keberapa nih? Apa peak dua Pick doang dua atau dia pick dua doang bro yang bagian tengahnya doang. Jadi oh, kenapa oke. namanya CBD itu? Jadi CBD itu sebenarnya singkatan dari Central Business District. Yes. Nah, jadi jadi sebenarnya kan kalau kita yang kita tahu kan di Indonesia itu CBD-nya itu sekarang kan di pusat kan. Iya. Nah, jadi mereka tuh mau merubah konsep ke depan itu CBD itu ada dua. Iya. Satu yang di pusat, satu yang di utara. Nah, yang di utara itu yang di pusatnya itu sekarang yang di gedung ini, Menara Syariah. Nanti di Hmm. situ ada Menara Syariah, ada gedung BCA, ada gedung Mandiri, ada gedung BNI. Itu semua juga lagi dibangun di sana, bro. Nah, itulah CBD-nya. Termasuk kan ada kantor polisi juga nanti ditaruh di sana juga. Jadi disitulah CBD-nya. Jadi nanti Iya. itu sama seperti kayak Jakarta Pusat sekarang, CBD-nya di tengah, pinggir-pinggirnya tuh ya ya apa perumahan-perumahan elit. Nah, sama. Jadi di situ CBD yang utaranya pinggir-pinggiran itu nanti ada perumahan-perumahan elit gitu, bro. Mm-mm. Seperti itu. Nah, CBD yang tengah itu. Nah, nanti yang masuk situ juga termasuk salah satu NIS, bro. NIS Oh, atau NICE lah iya, bacanya ya nice seperti ya. itu. Itu yang Oh, buat itu ada di situ juga. pameran mobil, bro. Itu nanti Oh, oke, oke. lebih besar lagi daripada yang di BSD kan sekarang BSD juga salah satu yang terbesar ya. Ini lebih besar lagi dari yang dari BSD gitu loh. Lalu jalan tolnya kalau nggak salah kan Januari ini jadi ya, gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Oh, kan kemarin juga ada yang ngomong ya, ini kan nanti nggak disetujui gitu sama apa tata ruangnya segala macem. Jailah tata ruang Jakarta aja lebih kusut dari bihun goreng bro. Masih berani iya, ngomongin iya, tata iya. ruang gitu loh. Iya, Tata iya, ruang Jakarta iya. yang lebih kacau daripada PIK mau ngomongin tata ruang. Justru PIK itu yang paling rapi gitu loh. Nanti Iya, iya. peresmian jalan tolnya aja yang resmikan Prabowo pasti kan. Nggak mungkin Prabowo nggak Mm-mm. meresmikan. Jadi ya pasti mereka setuju lah. Itu cuman orang-orang nggak ada kerjaan aja bro cari-cari masalah. Mm-mm. Iya, Itu iya, pasti iya, beres, benar. pasti beres. Nggak Tapi mungkin kalau nggak beres. kalau masalah tata ruang kan ini justru kan ini lagi pembangunan gitu ya. Jadi kalau memang ada desain yang tidak berkenan itu kan pasti akan diberesin kan. Ini lagi pembangunan juga Yes, anyway kan. Iya, yes, iya, yes. iya, iya, iya. Apalagi kan Ah, gue sekarang tinggal di utara juga ya bro ya. Gue itu udah mm-mm. dapat satu selebaran bro.
dari RT Apa gua tuh? bahwa akan dilanjutkan pembangunan Tanggul Utara, Pantai Utara. Itu Artinya apa tuh, bro? Sorry, gue nggak tinggal di utara soalnya. oh jadi nanti di depan itu bakal dibangun giant seawall buat nahan Oh, banjir di utara. Jadi sekarang udah mulai dikerjain gitu loh. Karena gue dapat surat edaran dari pemerintahnya gitu karena gue tinggal di utara. mm-mm. Jadi Oh, jadi oke. benar-benar terrealisasi. Nah, di utara itu nanti pasti bareng-bareng sama Agung Sedayu juga pasti. Jadi nggak Karena mungkin PIK ini kan dia nggak hitungannya setuju Jakarta bikin. Utara ya, bener ya? Yes, yes. Jadi ada nanti Oh, ke depannya ada giant seawall di depan sana gitu. oke 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 oke. Wah, berarti memang apa ya, penggunaan dana yang kemarin itu memang untuk ekspansi, perbaikan, pembangunan gitu Betul, ya. betul. Karena kan kemarin memang ada right issue PANI seperti yang dibilang sama Bro Betul. Andri, mostly memang tujuannya adalah untuk ekspansi. Mungkin salah satunya adalah untuk CBDK ini ya, menarik sekali untuk kita lihat. Tapi jangan lupa disclaimer on ya teman-teman. Ini CBDK-nya lagi book building ya, belum pooling, jadi dipantengin aja. Jangan lupa nanti lewat aplikasi Spot juga ya untuk bertransaksi CBDK-nya kalau udah IPO, pesennya pakai Sukor. Cara gabungnya gampang, lewat eform.sukorsekuritas.com. Dan 3 orang yang beruntung pada malam hari ini bisa mendapatkan reksadana Sukor Anak Pintar. Yang nonton semuanya pintar-pintar soalnya pada malam hari ini ya. Caranya gampang, screenshot Instagram live kita pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke Bro Andri, tag juga ke gua gitu ya, supaya bisa gue pilihin gitu yang mana yang harus menang pada malam hari ini. Oke, kita lanjut bro. Ini makin ke belakang, pertanyaan juga makin banyak ya, topiknya juga makin mendalam gitu. Kita tadi lebih banyak ngomongin tentang pengembangannya ya daripada Jadi CBDK itu sendiri. jadi Mm-mm. kalau menurut gua kalau soal tata ruang itu pasti disetujui, Bro. Karena kalau suruh pemerintah bangun bangun giant seawall pakai uang mereka, mereka nggak ada uang pasti. Ya, Pasti yang suruh bangun bangun giant seawall itu pasti investor-investor swasta lagi. Ya tentunya si mm, sembilan naga lagi gitu iya, loh. Nah, jadi otomatis nggak tata ruang itu pasti disetujui lah. Mereka pasti yang bangun giant seawall itu pasti dengan bantuan uang si sembilan naga inilah iya. gitu loh. Untuk pengembangan lah ya Betul, itu ya. betul, betul. Dananya Jadi pakai itu nggak dana perlu pribadi takut. loh bro. Iya, dana pribadi. Kemarin aja kan mereka bangun hotel aja itu cuma 1 tahun. Nah, hotel yang di IKN aja itu sebenarnya 10% kepemilikannya Pani, bro. Oke 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 oke. Wah, jadi ini emang menarik, menarik banget dan Menarik. juga teman-teman juga mungkin Cuan Troopers sebelum nanti ikut book building dan juga poolingnya CBDK ya jangan lupa dibaca untuk prospektusnya gitu ya. Nanti di sana ada lengkap untuk total penggunaan dananya. Nah, tapi dari Bro Andri sendiri ini ngelihat kalau struktur penggunaan dananya ini gimana nih bro untuk CBDK ini? Karena kan dia ini kurang lebih tujuannya lebih banyak untuk ekspansi ya. Ini kalau kalau gue lihat-lihat nih dari berita yang beredar sih bro. Jadi sebenarnya Heeh. ini sama seperti Adaro dan Adi, bro. Jadi Iya, kedepannya Adaro itu kan permainannya lebih ke capital gain, AAD-nya lebih iya, main jadi dividen kan. iya. Kedepannya Pani dan CBDK ini sama, bro. Mm, Pani ini mm, tetap mainnya capital gain, CBDK ini mainnya dividen, bro. mm, Jadi mm. nanti kalau misalnya ada aset-aset lagi yang mau dimasukin itu semua masukinnya bakal ke Pani gitu. Oh, bukan ke CBDK CBDK ya? bukan, Oh, bukan. Masuknya ke oke. Pani. Jadi kalau Oh, contohnya oke. misalnya ada mau masukin lahan lagi nih, lahan di PIK 3 atau PIK 4, PIK 5, itu pasti masuknya ke Pani, ke holdingnya, ke Mm, induk naganya gitu loh. iya, 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 iya. Nanti baru anak-anaknya ini satu persatu di IPO-in gitu, bro. Oh, Nanti yang ini mungkin oh, tadinya si CBDK, nanti ngerti. keduanya yang ini gitu, bro. Jadi makanya kalau Paham, paham, paham. saya prefer tetap pegang si induk naganya karena induknya tuh udah mateng, bisa bertelur bertelur banyak naga gitu loh. Gitu. Oke oke, ini menarik banget ya. Tapi yang tadi Bro Andri bilang terkait dengan penggunaan dana IPO, ini informasinya memang untuk membiayai proyek pembangunan gedung kegiatan MICE ya, meeting, insentif, conference dan
juga exhibition untuk pengembangan lah ya, namanya area Central Business District. Yang dibutuhin kan memang nanti pada akhirnya adalah kegiatan-kegiatan seperti ini gitu yang nanti Betul. biasa terjadi di mana, di daerah SCBD. Nah nanti di PANI ada juga yang kayak gitulah ya istilahnya ya. Nah, Yes. jadi bro, kalau kita lihat ya, untuk apa namanya, untuk IPO CBDK ini, Baby Dragon-nya, menurut lu nanti dampaknya itu akan jadi seperti apa gitu sama emiten paninya sendiri gitu, secara mungkin dari sisi fundamental gitu ya, valuasi ceritanya gimana ya, dari sisi story, dan juga mungkin dari sisi gerak sahamnya nih yang paling penting buat kita bahas, karena banyak banget nih yang nanya nanti PANI apa CBDK gitu. Kalau kalau dalam waktu dekat misalnya kalau ditanyanya bulan, kalau misalnya mungkin ditanya Januari, Desember ini sampai ke Januari ya tentunya mungkin Pani yang bakal bullish ya. Hmm, Paninya bakal hmm, bullish. Tapi kalau misalnya tanyanya dari setelah listing CBDK, tentunya CBDK-nya pasti naik terus, arah terus hmm, berjilid-jilid karena kan dia lebih kecil hmm, ya, dia lebih kecil, lalu dia barangnya dikit, jadi pasti dia naik terus gitu loh. Cuman kalau ditarik panjangnya, ditarik lebih panjang hmm, lagi, pegang si Pani ini ya lebih lebih bisa lebih besar dibanding pegang si CBDK gitu loh. Karena nanti hmm, misalnya ada aset lagi yang mau dimasukin, tentunya kemungkinan masuknya ke si Pani gitu, bukan masuknya ke CBDK gitu. Kalau misalnya ada lahan hmm, baru nih yang mau dimasukin, pasti lahan barunya ini dimasukin ke Pani, bukan dimasukin ke CBDK. Kayak yang kita tahu ya, kalau misalnya kita ke YouTube-nya profilnya Pantai Indah Kapuk, lahan Pantai Indah Kapuk itu sekarang udah 35.000. Pada saat gua pertama hmm. kali invest Pani itu lahannya masih total 6.000, sekarang 35.000. Tapi kalau gua turun ke lapangan, gua tanya-tanya ke sales kemana-mana, itu sebenarnya lahannya udah mungkin hampir 50.000 sebenarnya Oh, gitu. oke, Yang oke, oke. pengembangannya udah lebih 50.000. Cuman sekarang yang udah sah, mereka udah bebasin sah itu 35.000. Nah, yang masuk di Pani itu baru 2.000, bro. Nggak nyampe 2.000 gitu. Buset, Jadi masih ada masih berapa ratus perkembangannya masih persen jauh lagi? lagi. Jadi Iya, ini iya. kita beli saham Pani itu ibarat kayak kita beli saham BCA pas tahun 2000, pas BCA listing gitu loh. Hmm, Pas hmm, hmm, tahun 2000 hmm. BCA listing itu kan BCA setiap tahun kan multi bagger tuh. Iya. Tuh. Sampai sekarang BCA juga naik, cuman makin dia semakin hari dia naikannya makin pelan, Hmm, tapi dia naik terus gitu bro. Nah menurut saya Pani itu bakal mirip BCA ya, dia bakal naik terus selama dia diinjek aset terus, ya dia bakal naik terus. Cuman ya tentunya makin dia besar mungkin kenaikannya tidak selincah pas dia masih kecil gitu loh. iya, betul. Gitu. Semakin diinjak aset, berarti kan valuasinya makin gede ya, asetnya Gede. makin gede gitu ya, Betul, gitu. betul. Dan Oh, kalau saya oke. pelajarin ke depannya, menurut saya dari dia punya private placement yang sebelumnya, right issue sebelumnya, ke depannya pasti dia kalau injek aset itu udah nggak kurang dari 10 T. Pasti ke depannya dia kalau injek aset 10 T ke atas gitu, bro. Hmm, Itu hmm, kan hmm. market Karena cap-nya memang udah besar sekali kan. iya, betul, betul. Memang kemarin juga kan red issue-nya juga berhasil ya, 10T ya. Gitu. Betul, Jadi betul. ya, kedepannya pasti mereka akan aiming untuk lebih tinggi lah ya, daripada itu pengembangannya juga makin melebar gitu areanya, bukan cuman peak 2, mungkin nanti ada peak 3 dan seterusnya. Nah tapi kalau dilihat, itu kan dari sisi ekspansi ya bro ya. Kalau kita lihat dari sisi yang berbeda, itu dari sisi supply. Nah kalau dari sisi demand di market gimana nih, kan percuma ya bikin bikin apa namanya, proyek gede-gede ekspansi hebat gitu, tapi nanti yang beli propertinya kurang bro gitu, gimana nih pendapat lu seperti apa? Nah, kalau demand properti Mm-mm. di yang kayak misalnya perumahan-perumahan lama gitu ya bro, yang Iya, iya, secondary iya. itu memang lesu. Tapi kalau kita lihat Hmm, perumahan-perumahan baru kayak di Peak itu fast moving banget bro, sangat fast moving. Contohnya misalnya kayak tahun lalu kan penjualan dia 2T, target dia 2T, totalnya jebol jadi 2,3T. Nah tahun ini target dia tuh sebenarnya cuma 5T, tapi udah tembus nih, 5T itu udah tercapai di bulan ke-8 ya, di bulan ke-7 ke-8 udah tercapai 5T. Jadi tembus gitu loh. Nah, lalu dia udah buka lahan lahan baru lagi namanya Campus District.
Nah, kampus listrik itu dia sekali jual juga lahannya sekali jual gede, bro. Iya. Sekali jual ada yang 10.000 sampai 1 hektar gitu loh. 1 hektar, 2 hektar, 3 hektar sekali jual juga skala-skala gede. Nah, itu yang beli itu bisnis, pebisnis gitu loh. Kayak universitas, kampus, itu belinya gede-gede. Kayak kantor gitu. Itu belinya ukurannya gede-gede gitu. Jadi mereka tetap make money, bro. Seperti itu. Mereka nggak Hmm. susah-susahan jual gitu. Gitu. Iya, 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 Jadi tetap iya, iya. jalan terus menurut saya ya. Kalau kalau terus udah gitu kalau misalnya saya ketemu sales gitu ya, saya tanya, misalnya saya Hmm. baru nanya nih rumah yang ini nih, terus bulan depan saya tanya rumah itu udah kejual, bro. Jadi pergerakan penjualan Fast rumah moving ya. itu cepet, fast moving banget, betul. Gitu. Iya, 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 iya. Oke, oke. Menarik ya. Di saat, jadi memang ya, berarti yang bisa kita ambil benang merahnya di sini adalah, kan ada isu yang menyatakan bahwa properti sekarang lesu. Berarti pertanyaannya lesunya tuh di daerah mana gitu ya. Karena tidak Yes, di semua daerah. betul, betul, Begitu ya. betul, Kondisinya lesu. Dan orang-orang memang kalau punya duit pastilah mau beli yang baru-baru betul, gitu ya, betul, area betul. baru, Betul. pengembangannya juga yang menarik dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau jadi kalau kita lihat ke depannya, Bro, di 2025. Ya. Nah, kondisi properti khusus untuk area-area yang berkaitan dengan emiten yang kita bahas pada malam hari ini gitu ya. Ada PANI, ada CBDK mungkin dan area-area sana itu gimana nih lu ngelihat proyeksinya nanti di tahun depan? Sebenarnya proyek kalau Mhm. area eh, PIK 2 itu yang CBDK itu sekarang tuh sebenarnya udah semua itu udah sold, bro. Sebenarnya Oh, daerah situ oke. tuh udah kejual semua. Berarti Mereka kalau tuh sekarang jual kalau mau sebenarnya beli cuman bisa beli secondary yes, doang dong. Oh, betul, oh, betul. oke. Daerah sana tuh udah sold out semua gitu. Cuman Mm-mm. kenapa mereka PI-nya besar di Mm-mm. Padi gitu ya? Iya. Karena dia kalau belum serah terima kunci itu mereka nggak bisa masukin itu ke dalam pembukuan, makanya PI-nya besar gitu loh. Oh, oh, Jadi belum dicatatkan sebagai earning gitulah ya. yes, betul. Jadi itu uang yang ditahan gitu, laba yang ditahan seperti itu, bro. Hmm, iya, iya, iya. Apalagi kalau ngambilnya misalnya pakai cicilan gitu Betul, ya. betul. Oh, Nah, kebanyakan juga mereka oh, kan oke. cicilnya langsung ke developer gitu loh. Jadi Iya, iya, iya. developer itu terima terima pembayarannya tuh kan sampai iklannya Pik kan paling gila. Bayar suka-suka hati gitu. Gitu loh. Ada duit berapa aja bayar gitu loh. Nggak perlu tunggu Iya, iya. cicilan bank, nggak perlu tunggu approval bank gitu loh. Si developer yang berani jamin gitu. Nah itu cuman Pik, makanya mereka jualannya kencang, bro. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Kita Benar, ada benar, benar. misalnya kita cuma ada duit segini, bisa ada duit lagi 2-3 bulan lagi ya boleh, oke disetujuin juga gitu loh. Jadi Iya, bayarnya iya. benar suka gitu loh. Jadi emang emang marketingnya, strateginya ya mereka sangat kreatif lah gitu loh. Oke, oke. Mantap, mantap banget, Kita Bro. udah jadi Nah, ini sales kita pick, mungkin harusnya dapat komisi ya bro ya 3% nih property commission gitu ya bro ya. kalau lu mau udah dapet ya kalau bagi dividen kayaknya udah dapet banyak, Bro. Dividennya kecil bro. Iya, iya. Makanya nih moga-moga didengerin ya sama yang punya emiten ya. Jadi nanti bagi dividennya lebih gede ya. Mungkin nanti CBDK kalau niche-nya udah jadi ya, menurut saya pasti bakal bagi dividen mungkin lumayan ya. Kalau Mm-mm. niche-nya Mm-mm. jadi ya. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Menarik banget. Nah, ini kita komentarin dulu di teman-teman Cuan Trupes. Rame banget. Rame banget ya ini yang komenin Instagram live kita pada malam hari ini. Thank you udah nonton. Jangan lupa langsung screenshot Instagram live kita pada malam hari ini. Tag ke Bro Andri Hakim, tag ke gua, tag ke Sukor Sekuritas untuk mendapatkan reksadana Sukor Anak Pintar. Untuk 3 orang yang beruntung aja senilai Rp200.000. Lumayan ya. Cuman screenshot, posting, bisa dapat skor anak pintar. Nah, bro, ini kita masih ngomongin tentang properti-properti lagi ya. Kira-kira yang akan memberikan cuan ya, dan juga tadi seperti yang lu bilang immune gitu ya. Kenapa sih sebenarnya mereka ini bisa immune gitu? Immune itu kalau kalau kita udah punya banyak duit immune bro. Immune terhadap apa aja.
Karena apapun itu butuh uang, bro, ya nggak sih? Ya kan? Contoh misalnya kita nggak ada Bener. uang nih, diomelin bos, ya udah kan kita terima nasib, ya nggak ada uang. Tapi kalau kita lagi ada uang kan diomelin bos, ya Ya udah kita keluar aja udah. gitu. Orang gue banyak duit gitu kan. Nah sama, ini mungkin mereka banyak uang, bro. Jadi bodoh amat gitu, jalan terus ya. Mau dunia kayak gimana ya udah mereka duitnya kan tetap jalan terus. Indominya tetap jualan terus gitu loh. Iya, iya, Indomie bener-bener. Nah, jadi kalau gue pribadi, bro, gue masih percaya orang terkaya di Indonesia itu sebenarnya Antoni Salim. Bukan Hmm. bukan Prayogo Pangesti, bukan siapapun itulah, bukan grup Jarum, bukan gitu. Menurut gue orang paling kaya di dunia tetap Antoni Salim karena perusahaannya banyak sekali. Sampai di Filipina itu yang bangun jalan tol di Filipina tuh semuanya adalah Antoni Salim gitu, bro. Cuman dia holding utamanya itu First Pacific namanya di Hong Kong. Jadi kita di sini kelihatannya dia nggak terlalu besar. Tapi kalau kita lihat holdingnya itu First Pacific itu salah satu perusahaan terbesar di Hong Kong, bro. Itu jadi sebenarnya Antoni Salim itu yang paling paling kuat gitu loh. Makanya kalau kita lihat saham-saham yang dimasukin Antoni Salim itu pasti dari tidur semua jadi bangun, jadi naga, bro. Termasuk Bumi yang kan orang selalu bilang kan Bumi itu datar, bro. Karena dia udah udah tidur digocap datar terus. Cuman Antoni Salim doang yang bisa bikin Bumi balik jadi bulat, bro. Iya, benar. Tuh. Benar, 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 benar. Nah, ini juga Begitu dia sama. injek, Betul. iya, iya, iya. Tapi sama gimana tadi, bro? Silakan. Sama kayak Pani gitu. Karena ada Iya. Antoni Salim kan semua naik ya aman, DCII, semua yang ada Antoni Salim pasti sahamnya bagus ya gitu, bullish. Tentunya saham-saham yang baru ya, jangan yang lama-lama. Kalau yang lama-lama, ya ini kan ada psikologis ya. Kalau kita ada mainan baru sama mainan lama, kita pasti mainin mainan yang baru kan. Iya. Ada film baru sama film lama kan kita pasti nonton film baru. Nah ini sama. Jadi kalau ada saham baru, ada saham lama, dia yang lebih main itu saham-saham dia yang baru biasanya. Seperti itu psikologis manusia lah, normal. Betul, betul, betul. Nah, jadi ini ada pertanyaan menarik sekali lagi ya, bagi teman-teman Cuan Troopers yang baru join dan dengerin IG live kita dan telat, tenang aja nanti ini akan kita save. Jangan lupa nanti carinya di IG-nya Sukor atau di Spotify-nya Sukor, di YouTube-nya Sukor juga bisa gitu ya, untuk dengerin ulang lagi gitu dari awal. Nah, kita pengen tahu nih, bro, kita kalau punya duit misalnya 100% gitu, berapa persen nih bagusnya ke Pani, berapa persen bagusnya ke CBDK gitu untuk 2025? CBDK tuh CBDK tuh nggak bisa beli banyak, bro. Kalau misalnya di secondary misalnya, di di secondary, bro. secondary, Iya, berarti iya. harus Kalau ngejar terus, dia udah ngejar IPO. atas terus. Oh. Kalau kita ngejar atas terus kan sama aja sebenarnya untungnya akhirnya jadi tipis. Kalau gua tetap bullish di Pani sih. Kalau misalnya gua udah maksimal di Pani, terus gua masih ada sisa uang lagi, ya udah gua iseng aja coba sedapatnya berapa gitu loh. Tapi tetap main fokus gue itu di induknya gitu loh, di induk naga, karena induk naga bisa bertelur anak naga yang lain lagi gitu loh. Ini cuma salah satu contoh, dia cuma ngetes gitu kan, kedepannya bisa aja gitu ada telur naga yang lain gitu loh. Iya. Jadi ini iya benar. Apalagi nanti dia bilang kan kedepannya dia mau bangun tempat F1, ada jetty buat cruise internasional. Itu kalau misalnya international cruise masuk ke lahan Pani, nanti juga pasti di IPO juga gitu. Cuman ini mungkin masih ya 2 tahun lagi mungkin ya gitu loh. Ya jadi tergantung deh kita punya holding stamina sepanjang apa. Contoh kan saya waktu masuk Pani, gue kan masuk Pani udah 3 tahun, bro. Dulu waktu gue masuk Pani pertama-tama tuh gue bilang ke teman-teman gue, ini lu masuk deh, lu masuk, lu beli, lu hold aja, ini pasti jadi sesuatu nih. Ini murah. Padahal waktu itu belinya di pucuk juga ya gue, bro ya. Terus kalau gue kan sistemnya gue tahan karena gue akhirnya udah untung banyak banget, bro. Gue untung ratusan miliar dari Pani doang. Nah, temen gue tuh nggak tahan, dia udah untung 20% atau 50%, dia udah take profit, ya udah. Sekarang gigit jari gitu loh. Nah, jadi ini balik lagi, seberapa kita bisa tahan lama, ya itu untungnya lebih maksimal. Atau ada juga temen gue yang tipe kedua juga. Kalau tadi dia cuma jual sekali udah,
Ada juga yang keluar masuk keluar masuk keluar masuk, bro. Itu Mm-mm. hasilnya nggak segede gua yang diem di tempat. Mm. Contohnya yang tahun ini udah keluar masuk pani mungkin 100 kali, dibandingkan gua diem doang, bro. Itu gua Mm-mm. udah 400%, 300 Buset. persenan lah, Mm-mm. 300 persenan gitu. Mm-mm. Diem doang untung 300%. Yang keluar masuk mungkin ya untungnya cuman ya mungkin 50-60%. Karena keluar masuk itu ada salahnya, ada cut loss-nya, bro. Iya, 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 iya. Jadi ketika di average ya kalah gitu ya, total Kalah, profitnya, total kalah. total profitnya beda. Wah, tapi memang harus punya conviction banget bro, gitu, Betul, untuk stay di satu saham yang sama gitu ya, 3 tahun loh bro. betul, betul. Karena Pani ini Mm-mm. jelas banget dan gampang, bro, analisanya, kelihatan gitu. Mm, Paling gampang mm, analisa Pani itu turun ke lapangan itu udah kelihatan gitu loh. mm, 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 mm. Gitu. Nah, bro, ini makin ke belakang kan pertanyaannya, topiknya makin hot. Nah, kita ke berkaitan dengan isu-isu deh ya, bro, isu di market gitu. Lu kan pasti datang ya tiap kali RUPS pasti datang dan juga pasti akan ngobrol gitu ya dengan beberapa mungkin petinggi-petinggi di emiten atau mungkin bahkan lu langsung ngobrol sama ownernya gitu. Nah, ada selentingan nggak sih gitu berkaitan dengan corporate action selanjutnya, apakah akan ada right issue lagi gitu, ini kan harganya udah mau 20.000 gitu. Dan nanti right issue-nya di berapa jadinya dan lain sebagainya gitu, karena ini kan dari kemarin-kemarin ini jadi apa ya, isu di market ya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman investor. Ya kalau kalau yang tadinya sebenarnya plan awalnya, bro. Mm-mm. Akhir tahun ini tuh ada right issue. Plan Oh. awalnya. Tapi mereka ada agenda yang lebih penting bahwa dia mau IPO-in si CBDK ini dulu. Jadinya Hmm. right issue ini Oke. dimundurin. Jadi kalau kan dia bilang bukan dibatalkan, dimundurin gitu, bro. Dimundurkan, iya Artinya iya. sebenarnya ada RI berikutnya tuh ada, bro. Dia cuman dimundurin gitu loh. Karena yang saya dengar-dengar juga ada gitu. Hmm. Cuman ya kapannya Hmm. ya mereka yang lebih tahu lah waktunya. Karena kan namanya perusahaan kan suka berubah-berubah jadwal ya, bro Hmm. ya. Gitu. Hmm. Jadi menurut gua ada. Karena dari awal memang yang gua tahu itu akhir tahun ini right issue gitu loh. Hmm. Cuman Hmm. tiba-tiba Oke, oke. mereka berubah schedule. Mereka lebih merasa IPO ini lebih penting, lebih lebih mendesak daripada karena niche-nya tuh udah mau jadi, nice-nya udah mau jadi gitu loh. Mm-mm. Jadi IPO ini lebih penting, jadinya right issue-nya tuh dimundurin ke Dimundurin. tahun depan gitu loh. Ya hopefully sih lebih cepat lebih bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat schedule biasanya mereka di Q3 gitu. Tapi Oke, bisa aja karena mereka udah setting rapiin dari sebelumnya bisa dipercepat jadi Q2 mungkin ya, possible aja gitu ya. Tergantung mereka lah, mungkin Q2, Q3 lah. Ya worst case ya Q4 gitu. Tapi selalu mereka ada setiap tahun ada corporate action. Nggak pernah dari awal gue pegang Pani nggak pernah dia setiap tahun nggak ada corporate action tuh nggak pernah. Setiap tahun pasti ada. Gitu. pasti ada ya. Karena untuk red issue juga itu kan aturannya at least 1 tahun 1 kali, Betul, cuman boleh gitu betul, ya. betul, Jadi ya kalau dia memang di tahun ini nggak jadi, dimundurin mungkin jadi tahun depan, dan di tahun betul, depan mungkin anak usahanya juga ya bakal melakukan corporate action juga mungkin ya, kita betul, nggak ada yang tahu lah ya. Moga-moga ekonomi bisa jadi lebih baik gitu sehingga apa namanya, bukan hanya emiten-emiten seperti ini gitu ya yang punya corporate action yang menarik para investor untuk berinvestasi di pasar modal ya. Moga-moga yang lain juga bisa seperti itu. Nah, bro, ini kita coba, masih ada berapa menit nih kita ngobrol-ngobrol ya berkaitan dengan ini. Menurut lu di tahun depan ini kan kita sudah bahas juga sektor properti secara keseluruhan seperti apa. Nah, biasanya kan yang menjadi penopang sektor properti kelas menengah atas itu adalah komoditi iya gitu, bro. betul. Nah, ini di tahun depan lu ngelihatnya gimana nih? Apakah masih akan tetap berjalan seperti itu? Komoditi kita akan tetap menopang ini properti menengah atas atau gimana nih? View-nya lu sendiri gimana? eh Kalau gue lihat teman-teman gue yang main tambang, contohnya tadi tadi aja gue baru ketemu temen gue yang main tambang ini ya, apa nikel ya. Hmm, So far sih gue lihat hmm, sih
mereka jalan lagi bagus-bagus, bagus sekali sih gitu. Dia juga Hmm. Oke, sama, oke. ngantornya juga di PIK juga gitu ya. Juga beli banyak aset di PIK Iya. juga. Jadi gua rasa sih so far oke ya gitu ya, untuk yang main-main tambang gitu ya. Atau transportasi pertambangan gitu kayak tongkang-tongkang gitu itu juga juga lagi pada bagus ya. Gitu. Hmm. Bagus Hmm. sih. Oke, 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 oke. Siap, siap. Artinya memang Sebenarnya view-nya, sektor yang jelek itu sebenarnya mungkin lebih ke consumer ya. Karena daya beli hmm, masyarakat itu lagi lemah gitu loh. Tapi kalau sektor-sektor yang kayak industri yang besar-besar kayak batu bara, energi itu nggak terganggu sih. Kalau yang B2B mm-mm. masih oke ya. Iya, iya, iya. Jadi artinya kalau komoditinya bagus, ini kan bisa menjadi faktor pendorong demand ya. Kita Betul, bilangnya itu kalau di bahasa ekonomi demand pull. Jadi betul, betul, memang betul. karena demandnya gede ya harga-harganya juga bisa naik ya dan lain sebagainya. Oke, ini menarik banget dan juga tentunya ada banyak pertanyaan dari teman-teman Cuan Troopers. Ini mungkin yang apa namanya diperhatikan juga oleh Bro Andri berkaitan dengan emiten lain nih katanya ada yang nanya JIHD dan juga INPC kan katanya punyanya Pak Aguan gitu. Itu sebenarnya lebih punya Pak TW ya, Oh bukan lebih. Aguan. Aguan minoritasnya gitu loh. Iya iya. Ini emang Bro namanya juga cocokmologi gitu Teknologi, ya. betul, betul, betul. Nah, Semuanya dicocok-cocokin. kalau gua pribadi, gua nggak ikut. Kalau gua nggak paham, gua nggak beli, bro. Hmm. Gitu. Jadi gua Hmm. cuman beli itu yang menurut gua ngerti banget, gua paham banget. Jadi gua tuh hampir. Jadi tahun ini tuh gua nggak pernah loss, bro. Misalnya Oh, orang bilang jangan cuman oke. share untungnya dong, share ruginya. Tahun ini gua nggak ada rugi, bro. Buset. Nggak ada rugi sama sekali, bro. Portfolio gue cuman sekarang aja portfolio gue cuman 2 atau 3 gitu. Jadi nggak rugi, Oh. nggak bisa nggak ada rugi ya. Jadi tahun ini bener-bener gue clean, bener-bener semuanya profit, nggak ada rugi satu Hmm. gitu. Kalau memang sudah waktunya take profit, udah lu take Udah profit dan lu profit. beli Yes, apa namanya, lu rotasi duitnya ke emiten yang udah lu punya gitu yes, ya, yes. yang Jadi kayak sebelumnya. INPC Oh, tadi gue nggak beli, bro. Gue tahu misalnya itu hmm. naik terus ya, tapi gue Iya, nggak tahu nih dia naik ini kenapa gitu loh. Gue lihat corporate hmm. action nggak ada, Mm-mm. nggak ada perubahan fundamental apa apa gitu. Jadi gua nggak berani beli gitu Iya. gitu. Oh, Gue oh, jadi buat minimalisir aja kalau takutnya kalau kenapa kenapa gitu, daripada gue dibanting sama mm-mm. market maker gitu, jadi mendingan gue nggak usah masuk. Kalau gue nggak paham Iya. gue nggak masuk gitu. Oke, oke, Jadi oke, oke. gue diem aja di Pani itu juga untungnya udah 300% lebih, bro. Buset. Gitu. Keren, 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 bro. Yang penting ya kayak gitu ya, winning streak kayaknya. Ini lu Betul. pernah bilang juga kan, winning streak ini penting ini ya untuk psikologi kita sebagai seorang trader gitu. Bro, ini banyak banget loh yang nanya KRW dari tadi, KRW, KRW gitu. Ya Ada kita komen jawabin lah, gak sih? bro, kan kasihan, bro, mereka nggak dijawab gitu, bro. Apa pertanyaan KRW-nya nih? KRW Kayaknya banyak gimana banyak nih nyangkut katanya? di KRW ya. Iya, gue juga actually sejujurnya bro, nih jujur li gue nggak tahu ya apa yang terjadi di KRW, gue nggak gitu perhatiin gitu ya. Mungkin ini lu pernah bahas juga, tapi dari tadi kayaknya udah 200 orang yang nanya tuh. KRW, KRW gimana gitu. Ada view Dulu apa sih, Bro? dulu sebenarnya gue awalnya memang masuk KRW, bro. Tapi gue udah jual, Oh, gue udah exit gitu loh. Sekarang oh, menurut oke. gue KRW itu belum ada apa-apa lagi. Jadi gue nggak berani masuk lagi, bro. Apalagi Hmm, berita yang hari ini gue baca itu ownernya exit. Nah itu udah menurut gue udah signal red flag ya. iya, Owner masa ownernya exit itu exit? udah signal red flag gitu loh. Sebenarnya perusahaan ini bisa bagus, story ini bisa Heeh, bagus. Cuman sayangnya menurut gua ya, ownernya itu iya. nggak ngerti capital market. Jadi Hmm. ya udah gua udah tinggalin, gua nggak masuk sana lagi gitu, bro. Oh, Jadi oh, iya, benar-benar. menurut gua, jadi kan gua selalu ajarin ya, ada perusahaan bagus sama ada owner bagus. Hmm, Lu pilih yang hmm, mana nih? Pilih yang ownernya bagus. iya. Misalnya satu nih, perusahaannya bagus, tapi ownernya kurang, nggak bagus gitu loh. Hmm, Ada satu, yang kedua itu ownernya bagus banget, tapi perusahaannya jelek.
Kalau gue selalu pilih yang kedua, bro. Pilih yang orangnya ngerti capital market, tapi perusahaannya masih jelek. Orang yang bagus ini pasti dia bikin perusahaannya jadi bagus. Nah, kalau di KRW menurut gue tuh perusahaannya bagus, sayangnya ownernya ini kurang kompeten gitu loh. Dia kurang ngerti capital market gitu. Jadinya ya dia nggak bisa unlock value-nya, dia nggak bisa kembangin ini lebih gede gitu loh. Yang lain misalnya, contoh misalnya perusahaan kalau ada misalnya dia habis backdoor ya, dia langsung bilang, nggak lama dia bilang pasti dia mau right issue gitu loh. Nah ini nggak jelas bro, nggak tahu dia mau ke arah mana gitu. Gitu. Jadi kalau nggak jelas, udah gua keluar dulu gitu bro. Iya, benar. Tapi kalau misalnya udah ada kejelasan kan kita tinggal masuk lagi gitu. Iya, kalau udah jelas ya udah beli lagi aja gitu ya. Ini karena emang lagi nggak jelas ya udah exit dulu gitu ya. Betul, exit dulu. Contoh misalnya, tapi nanti tahun depan kan ada kemungkinan dia right issue. Ya udah kalau misalnya tahun depan dia keluar berita right issue, kita masuk. Apalagi kita udah tahu dia right issue, harga dia kan pasti sama. Kita beli di harga berapapun. Contoh misalnya tahun depan dia keluar berita right issue, harganya naik terus. Ya udah kita beli aja di atas yang naik itu. Pasti ke average rasionya 1:10 pasti ujungnya sama aja. Iya. Tapi selama dia nggak keluar berita itu, mendingan kita keluar dulu bro. Mendingan kita lihat opportunity yang lain. Sayang kita ketinggalan opportunity yang lain gara-gara nungguin satu ini yang nggak jadi-jadi gitu loh. Kalau totonya dia sampai tahun depan nggak jadi-jadi bro, gitu ya. Karena gue pernah ngalamin ini di satu saham namanya BNBA. BNBA itu pernah dibeli sama Ajaib. Tadinya dia mau dari si Ajaib ini mau gedein lagi, lebih gede lagi. Totonya akhirnya udah jalan setahunan nggak jadi Ajaibnya. Dari 20% balik ke 15% malah nggak jadi apa-apa. Nah itu bisa juga terjadi di Karwe. Tadinya mau jadi bank digital gitu, terus nggak jadi apa-apa kayak di Ajaib gitu dengan BNPA ya. Seperti itu. Nah itu bisa terjadi di Karwe. Jadi kita jadi hilang opportunity gara-gara nungguin satu ini jadi gitu loh. Jadi kalau gua mendingan prefer keluar dulu, begitu jadi gue tinggal masuk lagi, gue beli di harga atas nggak apa-apa. Gue contoh misalnya pas Pani ya, sebelum right issue pertama, itu kita masuk di harga 500, 5.000 ataupun 12.000, begitu dia right issue 1:32, itu harganya cuma selisih sedikit antara 550, 700 atau enggak 800, cuma beda 200 perak bro. Karena hitung-hitungan rasionya ujungnya beda dikit. Jadi ya udah nanti aja tunggu dia ada kepastian right issue baru kita beli lagi di harga atas pun nggak apa-apa. Paling cuma beda 100 perak dengan harga kalian yang beli di bawah gitu loh. Iya. Tapi pasti bro, daripada nggak pasti nggak jadi apa-apa gitu. Kalau Karwe ya bro ya. Bener. Sedih juga ya soalnya kayak yang lu bilang bener sih ada opportunity loss ya waktu kita nunggu yang ini yang lain udah terbang-terbang. Betul. Karena yang paling mahal di dunia ini adalah waktu bro. Waktu, benar. Dan jangan lupa ya teman-teman Cuan Troopers, disclaimer on lo ya. Ini kita kita hanya memberikan ceritanya gitu ya. Keputusan jual atau belinya itu sebenarnya ada di teman-teman sekalian. Kita juga nggak tahu ke depannya ini bakal ada berita apa dan lain sebagainya gitu ya berkaitan dengan emiten-emiten yang udah kita bahas. Tapi ya tetap teman-teman itu juga harus cari beritanya sendiri gitu ya. Lakukan fundamental atau technical analysis sendiri juga. Nah, satu pertanyaan terakhir boleh ya bro ya sebelum kita tutup IG live-nya. Ini berkaitan dengan Adro dan AADI. Masih invested nggak sih bro di Adro? Sebenarnya Adro gue agak sedih bro. Gue justru menangis kalau di Adro. Gue jualnya kecepatan. Ya. Pas ARB gue malah jual. Harusnya kalau gue tahan sedikit, gue malah untung gitu loh. Karena gue kemarin lagi nemu saham lain. Jadi gue ada beli saham lain gitu loh bro. Iya. Gue jual kecepatan di Adaro. Nah ini balik lagi. Kalau kalian napasnya panjang di Adaro itu ya perlahan-lahan dia bakal main capital gain, dia bakal naik. Dia bakal bikin energi terbarukan gitu loh. Nah, yang gue tangkap dari Adaro sama Adi, sekarang ini kan Adi itu kan kurang lebih komposisi keuntungannya 90%. Kedepannya itu Adaro dan Adi, si Boy Tohyo itu mau bikin komposisinya tuh 50-50 buat keuntungannya gitu loh. Jadi kalau misalnya keuntungan Adi misal 1T, ya dia mau make sure Adaro ini bisa keuntungnya 1T. Gitu. Tapi karena dia bisnisnya bersih, dia bisa lebih capital gain gitu loh. Bisa lebih highly appreciated gitu. Sama dia bisa dapat pinjaman kan lebih banyak ya.
karena green energy gitu loh. Itu. Nah, kalau kalau misalnya si Adinya itu dividend play gitu loh. Setiap tahun bakal rutin membagikan dividen jumbo gitu, Bro. Hmm, Jadi oke sebenarnya oke. sama nih, satu capital gain, satu dividen. Sama kayak nanti Pani juga gitu sama si Mhm. anak anak PBDK. naganya. Iya, Ya, iya, betul. iya, Satu iya, iya. dividen, satu ini. Ya, terus kalau ditanya, kok Andri bisa tahu ya mereka aja mainnya bareng gitu, Bro. Kan kalau kita lihat di KN berdua, makan bareng berdua. Ya, contohnya ya namanya kan ada bilang ya, burung yang sama hinggap di dahan yang sama gitu, Bro. Iya, Ya jadi sama iya. lah. Ownernya main bareng ya kurang lebih cara permainannya mirip-mirip gitu, Bro. Mhm, Konsepnya juga. mhm. Jadi nanti pergerakan sahamnya ya kurang lebih mirip. Cuman berapa lama aja holding stamina kita. Kalau holding stamina panjang ya untungnya besar. Kalau eh, mau untung dekat ya juga silakan, yang nggak ada yang salah lah, nggak ada yang salah, nggak ada yang bener lah gitu. Betul, 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 betul. Dan wah, gila kita bahas banyak banget dan mendalam ya, termasuk ini cerita-cerita forward lookingnya gimana berkaitan dengan emiten properti. Tadi kita sedikit nyerempet juga ya ke beberapa emiten-emiten yang lagi ramai diomongin di market. Dan kita dapat banyak banget insight, tapi jangan takut ya teman-teman, ini nanti bakal kita save di Instagramnya Sukor, bisa juga nanti nonton via YouTube, bisa juga nanti dengerin gitu via Spotify karena akan kita save tentunya. Dan jangan lupa 3 orang yang beruntung bisa dapat Sukor Anak Pintar, gampang banget. Screenshot IG Live pada malam hari ini, tag ke Sukor, tag ke Bro Andri, tag ke saya juga. Dan nanti jangan lupa jual beli sahamnya pakai aplikasi Spot, daftarnya lewat ifom.sukorsekuritas.com. Dan Bro Andri, gua mau say thank you. Terakhir kali ini gua mau say thank you banget Oke, ya. bro. Bro. Udah nggak ada pertanyaan. Dan thank you banget ya buat Bro Andri nih yang udah selalu kasih waktunya buat kasih insight-insight menarik. Nanti mungkin di Januari boleh kali ya Bro IG live lagi tapi bareng Bro Bernard boleh ya? Boleh, boleh, Iya. bro, boleh. Nanti kita coba book jadwalnya di awal Januari ya teman-teman. Ada Bro Bernard Wijaya CEO dari Sukor Sekuritas. Nanti langsung IG live bareng Bro Andri. Tapi dinantikan saja tanggal mainnya ya karena nanti kita mau booking waktunya dulu seperti apa. Tapi nanti ingat aja di awal-awal Januari. Oke ya bro ya, berarti ya Oh, kita booking ya sip, awal oke, Januari ya. bro. Iya. Iya ya, oke Thank you, bro. oke siap. See you, bye-bye. Thank you bro Andri. Ya, see you next time dan juga thank you Cuan Troopers yang udah menyaksikan. See you, bye bye.